Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jemaah tarawih yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita mari panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Iman nikmat termahal, kata Rasul, harga iman itu lebih mahal dari dunia seisinya. Juga tiket masuk surga, juga iman menjadi penentu dari amal soleh kita. Kemudian Islam merupakan hidayah dari Allah SWT, aturan pedoman hidup, sehingga dengan Islam kita bisa insya Allah hidup selamat, bahagia, dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita juga masih diberikan umur, sehat, dan kesempatan untuk dapat bertemu lagi di malam yang ke-11 ini, malam Ramadan, yang biasanya 10 hari awal itu jemaah tarawih, kalau yang biasa di masjid yang lalu sudah mulai berkurang jemaahnya. Kalau ibarat sepak bola itu sudah selesai babak penyisihan, jadi sudah ada yang berguguran, sudah masuk ke babak semifinal, jadi pesertanya sudah semakin berkurang. Dengan bahasa lain, kalau sudah mulai 10 hari awal habis, itu masjid semakin membesar, sudah maju jamaahnya. Mudah-mudahan kita oleh Allah SWT masih diberikan pertolongan, kekuatan untuk dapat melaksanakan sholat tarawih sampai akhir bulan, sampai bulan Ramadan ini selesai. Apalagi mestinya kita kalau ingin berhasil saum kita bisa mendawamkan, kita bisa mentradisikan, melanjutkan sholat tarawih yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu menjadi sholat malam, lail, atau tahajud kalau di luar bulan Ramadan. Hadirin, jangan sampai seperti Rasul pernah katakan, jangan seperti si fulan, jangan seperti si fulan, dia itu suka sholat malam, tapi sesudahnya tidak diteruskan, berhenti. Nah, mestinya kita setelah habis Ramadan ini, karena pernah saya sampaikan, hakikatnya Ramadan itu diklat, pendidikan dan latihan, sehingga apa yang kita dapat, apa yang kita lakukan selama Ramadan ini bisa didawamkan, bisa dilanjutkan. Sebagai contoh, misalnya selama Ramadan kita tadarus, mestinya sudah Ramadan kita juga masih suka baca Quran, jangan berhenti. Kemudian kalau Ramadan itu juga sering ke masjid, kalau dulu sering ke masjid, kalau sekarang ada permasalahan wabah, sehingga pada sholat di rumah. Nah, mestinya kalau Ramadan sering ke masjid, sudahnya juga sering ke masjid. Nah, termasuk sekali lagi kaitan dengan sholat tarawih. Nanti dilanjutkan sudah Ramadan, sholat lail atau tahajud. Hadirin, apalagi kaitan dengan sholat lail atau tahajud, itu walaupun ibadah sunnah, tidak wajib, tapi termasuk salah satu ibadah sunat yang perintahnya oleh Allah langsung di dalam Al-Quran. Kalau ibadah-ibadah sunnah yang lain itu kan
namanya sunnah itu mengikuti sunnah Rasul, ya, itu banyak yang diperintahkan oleh Rasul. Kita mencontoh memang. Tapi kalau sholat lail atau tahajud yang di bulan Ramadan namanya tarawih itu perintahnya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berkait dengan ayat perintah sholat 5 waktu. Yakni di dalam surat Al-Quran Al-Isra ayat 79. Yang ayat 78-nya Allah memerintahkan agar kita sholat 5 waktu. Ya. Jadi berlanjut. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata lidulukis samsi ila ghosakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashuda. Dirikanlah sholat sejak tergelincir matahari sampai gelap malam. Tergelincir matahari sampai gelap malam itu yakni duhur, asar, maghrib, dan isya. Wa qur'anal fajr, dan sholat subuh. Jadi ini yang 5 waktu. Inna qur'anal fajri kana mashuda. Sehingga sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah ini perintah sholat 5 waktu. Nah lanjutannya yang perintah dalam Al-Quran tentang tahajud itu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Dan pada sebagian malam hendaknya kamu bangun untuk sholat tahajud sebagai ibadah tambahan buatmu. Nah, ibadah tambahan, sunnah. Ya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Mudah-mudahan, atau kalau Allah, ya, bukan mudah-mudahan, pasti. Kalau Allah pasti. Kalau mudah-mudahan itu kita. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Pasti Tuhanmu akan mengangkatmu pada posisi yang terpuji. Posisi yang terpuji menurut para ulama itu surga. Nah, jadi jaminan sholat tahajud itu surga. Kemudian apa? Jalan keluar dari kesulitan dalam kehidupan ini. Mendapat pertolongan dari Allah. Tatkala ada masalah, insya Allah akan ditolong, dibantu oleh Allah. Jalan keluar dari kesulitan. Kemudian yang kedua adalah rezeki yang datangnya tidak diduga. Rezeki itu bisa harta, bisa termasuk sehat, bisa sahabat, bisa nasihat, bisa jodoh, dan sebagainya. Atau dengan bahasa lain, masa depan. Orang yang suka sholat tahajud, di samping jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua akan diberikan rezeki yang datangnya tidak diduga. Kemudian yang berikutnya, orang yang suka tahajud itu insya Allah, kehendak Allah, akan dimudahkan oleh Allah berbagai urusannya. Jadi urusan-urusannya akan dimudahkan kalau orang yang suka tahajud. Bahkan yang lain termasuk diantaranya, insya Allah orang yang suka tahajud itu dia akan mendapatkan ketenangan batin. Hadirin, dalam sejarah riwayat, sebelum turun perintah sholat 5 waktu, tahajud itu tadinya wajib hukumnya. Nah, setelah turun perintah sholat 5 waktu, nah kemudian tahajud itu menjadi ibadah tambahan, menjadi ibadah sunnah yang hendaknya dilakukan. Yang tadi bonusnya, imbalannya adalah yang telah saya sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu indah kalau bisa kita melanjutkan, mendawamkan setelah Ramadan ini yang malamnya kita tarawih, kemudian kita lanjutkan di luar Ramadan 11 bulan yang akan datang itu, bahkan sampai dipanggil oleh Allah meninggal dunia, kita mentradisikan, mendawamkan ya, sholat tahajud. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saudara, dalam salah satu hadis
yang diriwayatkan oleh Ahmad. Nabi kita Muhammad SAW pernah menyatakan, ini yang berkait tadi bahwa sholat tahajud itu dilakukan tidak hanya oleh Rasulullah, bahkan sebelum umat Rasulullah itu mereka juga sudah melakukan sholat tahajud. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ini, Nabi mengatakan, alaikum bi qiyamil lail, kerjakanlah olehmu sholat malam, sholat tahajud. Apa kata Rasulullah? Fa'innahu dabus solihina qablakum. Karena sholat malam, sholat tahajud itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, sebelum kamu. Di sholat tahajud itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum Nabi Muhammad, sebelum kita. Rasul-rasul sebelumnya sudah melakukan tahajud. Karena kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita itu sudah melakukan tahajud. Maka sangat penting, walaupun hukumnya sunnah, tapi rasul-rasul, umat-umat sebelum Nabi Muhammad juga, orang-orang saleh sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad itu sudah biasa melakukan sholat tahajud. Yang berikutnya adalah sholat tahajud itu kata Rasulullah, wa qurbatun ilallahi ta'ala. Bahwa sholat tahajud itu sebagai pendekatan diri kepada Allah, takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru sholat tahajud sebagai takarub ini sangat tepat sekali untuk diklat pendidikan latihan. Di antaranya sholat tahajud itu akan bisa menyebabkan kita itu sholat 5 waktunya dan ibadah-ibadah yang lain itu akan menjadi ikhlas gitu. Karena tidak ada unsur riya. Tidak ada unsur riya. Tatkala kita tahajud, kita sendirian, kita tidak diketahui oleh tetangga, tidak diketahui orang banyak, kita tidak membangunkan orang lain supaya kita melihat. Nah, jadi ini untuk latihan ikhlas. Bagus sekali ini. Sholat tahajud ini kita sendirian yang melihat hanya Allah. Tidak ada unsur riya. Tidak ingin dipuji oleh manusia. Di samping itu juga latihan untuk sholat khusyuk. Untuk khusyuk. Karena tadi sendiri. Untuk latihan khusyuk itu dengan sholat tahajud sangat bagus. Apalagi termasuk sholat tahajud karena sendiri kita sedang berdialog kepada Allah SWT di sepertiga akhir malam. Saat itu Allah menawarkan, karena tatkala di sepertiga akhir malam dalam hadis riwayat Malik Bukhari itu Allah turun ke langit dunia dan menawarkan, barang siapa ingin berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Barang siapa ingin mohon pertolongan akan ditolong oleh Allah. Barang siapa memohon ampunan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali, tapi bisa ikhlas untuk latihan khusyuk. Hadirin, nah selanjutnya kata Rasulullah yang berikutnya, wa manhatun anil ismi. Sholat tahajud itu sebagai pencegah dari perbuatan dosa. Nah ini sesuai dengan surat Al-Ankabut ayat 45. Yang oleh Allah dikatakan, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah ini terutama kaitan dengan sholat 5 waktu. Mempunyai fungsi tanha anil fahsya'i wal munkar. Dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, tahajud juga ini secara khusus oleh Rasul disebut wa manhatun anil ismi, sebagai pencegah dari perbuatan dosa. Kenapa? Karena sholat tahajud yang sendirian bisa ikhlas, bisa khusyuk, ini akan terkesan dalam hati
sangat dalam. Sehingga untuk hari-hari berikutnya itu rasanya ya dekat dengan Allah, merasa diperhatikan oleh Allah. Oleh karena itu sampai ada cerita, ada kisah kaitan dengan pentingnya sholat tahajud yang bisa akan menyebabkan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar dan hidupnya sangat merasa berguna. Itu Imam Al-Ghazali. Dalam riwayat, suatu saat pagi-pagi bangun menangis. Imam Ghazali itu pagi-pagi bangun menangis. Oleh muridnya ditanya, kenapa Tuhan menangis? Kenapa Tuhan menangis? Muridnya bertanya kepada Imam Ghazali. Apa jawabnya? Karena tadi malam saya tidak sholat tahajud. Nggak tahajud sekali saja menangis. Bedanya dengan kita. Jarang tahajud aja nggak menangis. Imam Ghazali nggak tahajud sekali aja menangis. Ini betapa merasa sangat penting. Jadi kalau nggak tahajud rasanya ada yang hilang dalam kehidupannya itu. Rasanya seperti hampa gitu, tidak mantep gitu. Jadi ini pentingnya sholat tahajud. Nah berikutnya yang keempat adalah wa takfirun lisai'at. Apa kata Rasulullah? Sholat tahajud itu sebagai kifarat dari perbuatan buruk. Kifarat itu nebus, menghapus dari perbuatan buruk. Ya, sebagai penebus dosa. Kalau agama lain penebus dosa itu ya dengan pengakuan kepada pastor biasanya. Nah kita dengan tahajud itu sudah oleh Rasul dikatakan sebagai penebus dosa. Nah itu pun kan sama, termasuk tarwih yang di bulan Ramadan itu kan ya, dikemukakan dalam hadis Muslim, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri atau sholat tahajud di bulan Ramadan akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Atau juga dalam hadis Ibnu Huzaimah, ya, faman somahu wa qamahu imanan wahtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladatu ummu. Barang siapa yang saumnya dan sholat malamnya dengan iman dan mencari ridha Allah, akan keluar dosanya seperti waktu dilahirkan dari ibunya. Yang terakhir, kata Rasulullah SAW, tahajud itu wa matrodatun lidai anil jasadi. Masya Allah. Ini penting sekali. Apa kata Rasulullah? Tahajud itu akan menjadi atau sebagai pengusir penyakit dari tubuh. Jadi kalau ada sakit, tahajud itu bisa sembuh. Rajin tahajud itu bisa sembuh. Ya dengan berbagai gerakannya, termasuk ucapannya, kan Al-Quran itu syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ya, bisa jadi obat. Tapi ya di samping gerakan dan tentu karena doa di sepertiga akhir malam. Itu kata Rasul, tahajud itu sebagai pengusir penyakit dari tubuh. Itulah yang dikemukakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Nah, kemudian yang terakhir sebagai penutup, bahkan sholat tahajud itu apalagi kaitan dengan tadi wa minal laili fatahajat bihi nafilatalak asa ayyab'ataka rabbuka maqama mahmuda. Maqam mahmuda itu surga jaminannya. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi mengatakan kaitan dengan bonusnya surga itu, jaminannya surga. Kata Rasul, ayuhanas, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam. Wa'atimu ta'am, bila makan kepada fakir miskin.
Wasilul arham, hubungkan silaturahmi. Nah, kata Rasul apa ujungnya? Wasallu bilaili wanasu niyam, dan sholatlah malam di mana kebanyakan manusia sedang pada tidur. Sholatlah malam yang manusia kebanyakan tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Dengan itu engkau akan masuk surga dengan selamat. Itu kalau kita suka sholat tahajud. Itulah yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan pertolongan untuk dapat mendawamkan, mentradisikan, membiasakan, melanjutkan sholat malam yang di bulan Ramadan ini namanya tarwih, kemudian di luar Ramadan namanya lail atau tahajud. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.